Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ingin melanjutkan materi yaitu tentang Docker Compose. Di pertemuan atau materi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana cara menjalankan web application dan database MySQL yang berjalan di atas kontainer. Lalu kita juga sudah belajar bagaimana cara membungkusnya menggunakan Dockerfile ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar menggunakan tools yang namanya Docker Compose. Apa sih itu Docker Compose dan kenapa kita harus tahu? Nah, Docker Compose ini adalah sebuah tool yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan multi container Docker apps. Ya, jadi kita sebenarnya uh, sudah mencoba multi container Docker apps ya di pertemuan sebelumnya, karena kita sudah punya PHP apps dan MySQL itu sebagai contoh. Nah, lalu apa bedanya dengan menggunakan Docker Compose? Nah, dengan kita menggunakan Docker Compose, tools ini akan memudahkan kita untuk menjalankan multiple containers itu dalam satu kali waktu. Jadi kalau kalian ingat sebelumnya kita sudah mencoba menjalankan PHP apps dan MySQL itu masing-masing ya, dengan menggunakan Docker run. Nah, kalau di Docker Compose ini nanti kita akan punya satu file konfigurasi namanya dockercompose.yaml ya. Nah, sebelum itu kalian bisa cek terlebih dahulu di PC atau komputer kalian masing-masing untuk mengecek versinya ya. Jadi Docker spasi compose spasi version. Nanti kalian bisa melihat versi Docker Compose masing-masing. Jika Docker kalian sudah ada ya, sudah terinstall. Jadi sebenarnya Docker Compose ini untuk yang versi terbaru sudah tidak perlu menginstal secara terpisah, tapi sudah include ya di dalamnya Docker CLI. Ini ada reference dari official documentation-nya Docker Docs. Jadi kalian nanti kalian bisa baca ya untuk tahu lebih dalam Docker Compose itu cara kerjanya seperti apa. Lalu ada beberapa part lain yang bisa juga kalian baca-baca di sini ya. Selain beberapa command, kemudian bagaimana cara penggunaannya begitu. Nah di sini jadi ada Docker Compose versi yang lama ya, old version dan new version ya. Jadi mungkin bagi yang sudah pernah mencoba atau memakai Docker Compose mungkin akan melihat perbedaan ya. Jadi kalau dulu yang versi lama ini Docker Compose-nya harus diinstal secara terpisah. Tidak seperti yang terbaru. Kalau yang terbaru sudah include di dalamnya Docker CLI. Nah, di sini perbedaan yang berikutnya yaitu command. Jadi command style-nya itu menggunakan hyphen atau tanda dash ya, tanda strip seperti ini. Jadi kalau yang versi lama kita menjalankan command Docker-nya itu, Docker Compose-nya itu menggunakan Docker strip compose ya. Jadi misalnya kalau kita mau menjalankan semua kontainer, kita menggunakan Docker strip compose spasi up spasi min d ya. Kalau kita menjalankannya secara background. Kalau yang versi baru kita sudah tidak perlu lagi menggunakan strip ya atau tidak ada hyphen ya. Jadi pakainya itu adalah spasi. Docker space compose space up ya. Misalnya seperti itu. Jadi perbedaannya ada juga di command style-nya ya. Lalu perbedaan berikutnya itu adalah jadi ini contoh kalau yang versi lama contoh Docker
Compose YAML-nya, isinya itu setiap, kali kita mau membuat Docker Compose, itu di bagian paling atas ada version. Ada version yang menjelaskan skema version-nya, namun yang versi baru, version-nya sudah tidak perlu lagi masukkan ya di sini. Jadi, lebih lebih simpel, lebih compact untuk, kontennya. Jadi ini contohnya ya, beberapa perbedaan antara Docker Compose yang versi lama dengan versi yang baru. Nah, ini kalian bisa melihat di materi yang sebelumnya, pada saat kita mau menjalankan multi containers, kita harus, menjalankan command yang terpisah ya. Jadi docker run, spasi, misalnya di sini kemarin kita, mau menjalankan MySQL ya. Jadi ini sehubungan dengan command yang harus, kita cantumkan ya, untuk menjalankan kontainer MySQL. Berikutnya kalau kita punya kontainer lain, misalnya PHP web app, kita juga harus menjalankan Docker Run lagi ya. Jadi, kita harus menjalankan beberapa kali sebanyak, jumlah kontainernya. Nah, pada saat kita memiliki Docker Compose, kita menggunakan Docker Compose, jadi, semua service kita menyebutnya itu sebagai service ya, untuk setiap kontainer ya. Jadi kita bisa mendefinisikan setiap service itu di dalam satu file, Docker Compose YAML. Jadi seperti ini ya bedanya, kita sudah mendefinisikan, service-service yang, eee, mau kita running, yang kita butuhkan di dalam Docker Compose ya. Jadi kalau ini di-convert, kita bisa melihat ada PHP dan MySQL. Lalu, untuk port juga kita bisa langsung mendefinisikan di sini tanpa harus, kita menyebutkan port pada saat kita menjalankan command. Jadi, dokumentasinya itu ada, lebih terdokumentasi. Kalau di yang sebelumnya cara manual, eee, kita tidak punya dokumentasinya, jadi terpisah-pisah ya. Kemudian, di sini, ada juga ya, section atau bagian contohnya yang MySQL, kalau kita mengambil image-nya dari official Docker Hub ya, kita sudah tahu Docker Hub itu yang bisa kita pakai sebagai repository atau, repository Docker image ya. Jadi di sini kalau kita menggunakan image yang berasal dari official Docker Hub, kita cukup menggunakan, eee, image ya, bagian, image, lalu nama image-nya apa, dan nama, tag-nya atau versinya. Sedangkan kalau kita, eee, menggunakan custom image, jadi kita sudah punya, Docker file-nya di lokal, kita cukup menggunakan build, lalu titik ya. Jadi nanti, pada saat Docker Compose, command-nya itu dijalankan, nanti akan otomatis mem-build, image dari Docker file yang sudah kita definisikan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngambilnya langsung dari official, kita nggak perlu, ada Docker file-nya, seperti MySQL. Kalau, kita ingat sebelumnya, MySQL kita nggak perlu mendefinisikan Docker file-nya, namun hanya, web application kita aja yang kita definisikan, Docker file-nya. Jadi itu namanya custom image ya. Kemudian kita juga bisa mendefine beberapa config ya, sehubungan dari service kita. Contohnya yang sebelumnya kita bisa mendefinisikan, MySQL root password-nya apa. Jadi, eee, di sini kita bisa langsung mendefinisikan di, environment ya, di bagian environment. Bisa juga nanti ada beberapa,
config yang lain ya, yang bisa kita butuhkan, nanti tinggal ditambah aja di bawahnya, baris baru. Jadi kira-kira, seperti itu perbedaannya ya, dengan menggunakan, Docker Compose. Lalu di sini kita ada dokumentasinya yang bisa kita baca-baca ya, bagaimana caranya, eee, mendefine isi dari Docker Compose ya. Nah di sini, nanti kalian bisa explore ya lebih lanjut, dari dokumentasinya. Lalu, berikutnya jika ada yang bertanya, misalnya, saya mau, bisa tidak misalnya kita mau menggunakan nama lain atau tidak menggunakan Docker Compose YAML. Nah, sebenarnya bisa. Jadi kalau kita pakai, default file Docker Compose YAML or, Docker Compose.yaml yang menggunakan A, ini nanti akan otomatis ya terbaca sama si Docker-nya ya. Karena Docker Compose YAML ini adalah default-nya, default, filenya. Sehingga pada saat kita menjalankan kontainer, kita tidak perlu lagi, mendefinisikan nama filenya pada command. Jadi, kalau ini yang saya maksud ya, jadi kalau nama file kita adalah Docker Compose YAML, kita cukup docker spasi compose ya, spasi up. Jadi kita tidak perlu, menyertakan nama filenya. Namun kalau kita menggunakan, nama file lain, kita harus menyertakan nama file tersebut ya, dengan menambahkan, eee, minus "-f" ya. Jadi docker compose, min "-f", lalu nama filenya apa, lalu komannya apa ya, misalnya ini untuk menjalankan, kontainer. Atau bisa juga kita punya beberapa docker compose ya, jadi kita cukup menambahkan min "-f", lalu nama file, yang berikutnya. Jadi, masih bisa fleksibel ya, jadi di sini, seperti ini caranya. Nah, ini ada beberapa commands yang biasa, eee, bisa kita pakai pada saat kita menggunakan, Docker Compose. Jadi seperti bagaimana cara menjalankan semua kontainer, lalu stop containers, lalu di sini juga, kalau kita mau me-rebuild image-nya, kita bisa menggunakan min build ya. Jadi, saya ingatkan lagi, misalnya kalian sudah punya image nih, jadi sebelumnya kalian sudah menjalankan, mmm, Docker build image ya, namun ternyata, pada saat, eee, ada perubahan kalian ingat, "Oh ini ada yang kurang nih, di Docker file-nya," atau aplikasinya mengalami perubahan. Nah, kalian perlu me-rebuild lagi image-nya. Sehingga kita perlu, di sini kalau menggunakan Docker Compose, kita bisa menambahkan min build ya, sehingga nanti image-nya akan berubah menjadi image yang terbaru atau, akan menghasilkan membuat image baru ya dengan latest changes-nya. Nah, selain me-rebuild ada juga command yang lain, misalnya kita mau melihat logs atau melihat, kontainer sedang berjalan. Lalu, di sini kita bisa kita bisa juga menjalankan spesifik kontainer ya. Jadi misalnya kalau yang sebelah kiri kita mau menjalankan semua, kontainer. Namun di sini kalau kita mau menjalankan spesifik kontainer, kita bisa menyebutkan nama kontainernya, nama service-nya ya, dari yang, kita definisikan pada, Docker Compose ya. Atau lebih dari satu service juga kita bisa, menjalankannya dengan perintah, seperti ini. Nah, ini ada beberapa command lain yang bisa kita pakai ya untuk menghapus semua, misalnya kontainer yang, lagi stop atau image yang udah nggak dipakai lagi, yang sudah tidak ada, eee, yang sudah tidak ada lagi yang me-refer ke image ini.
Nah, biasanya kalau saya, menggunakan command yang ini, docker spasi system spasi prune ya. Jadi nanti, akan menghapus semua kontainer-kontainer yang nggak terpakai, network yang nggak terpakai, atau image yang, sudah tidak terpakai. Jadi ini beberapa command yang, bisa kita, pakai ya. Nah, di sini, slide berikutnya, ada beberapa perbedaan lain ya, yang saya rangkum dengan tabel di sini. Jadi kalau kita tanpa Docker Compose atau menggunakan Docker, CLI manual, kita harus menjalankan kontainernya secara terpisah ya, seperti yang, saya sebutkan sebelumnya, menggunakan individual commands. Kalau menggunakan Docker Compose, kita bisa menjalankannya secara bersama-sama dalam satu kali waktu menggunakan, single command ya, docker spasi compose spasi up misalnya. Lalu, kalau kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya ada juga, networking. Jadi supaya bisa berkomunikasi antar kontainer, kita harus secara eksplisit, membuat dulu network-nya, lalu menambahkan minus-minus network dalam, command docker run ya. Nah, kalau menggunakan Docker Compose, network-nya ini akan otomatis dibuat ya. Jadi nanti containers-nya itu akan, me-resolve-nya berdasarkan namanya. Jadi nanti, pada saat demo, saya akan menjelaskan bagian ini, jadi kita sudah tidak perlu lagi menambahkan network, tapi, eee, kita bisa menggunakan name ya, container name-nya yang bisa kita pakai untuk berkomunikasi antar kontainer. Lalu port mapping, ini juga tadi saya sudah sebutkan ya, jadi kita nggak perlu lagi min-p karena, eee, pada saat kita menggunakan Docker Compose, port-nya sudah bisa langsung didefinisikan ya. Jadi lebih, terdokumentasi ya di dalam Docker Compose-nya. Nah, ini ada volume dan network. Volume ini belum, saya jelaskan di materi sebelumnya. Nanti, saya akan demokan ya bagaimana cara membuat volume dan kenapa kita perlu volume ya. Jadi di sini, eee, pada saat kita menggunakan Docker Compose, kita bisa mendefinisikan volume, di sana. Jadi beda dengan, Docker CLI yang, kita harus, eee, mendefinisikan secara eksplisit ya. Oke, dan yang terakhir ini dokumentasi. Jadi, dengan menggunakan Docker Compose, konfigurasinya itu bisa lebih terdokumentasi, deklaratif and shareable via Docker Compose YAML. Nah, kalau di, Docker CLI yang manual ini, kita tidak bisa punya dokumentasinya karena, command-nya terpisah-pisah gitu ya. Nah, sekarang saya ingin, melakukan demo ya menggunakan, eee, web application yang sebelumnya, sudah kita, pakai. Jadi ada PHP application dan, MySQL ya. Jadi di sini ada tambahan satu file baru namanya adalah Docker Compose. Nah, di sini, saya buat, ada 2 ya, ada 2 service, yaitu untuk PHP dan MySQL. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk custom image di web application-nya, saya cukup menggunakan build, lalu titik ya. Jadi di sini nanti akan otomatis membaca Docker file yang sudah kita, definisikan. Jadi untuk custom image, web application-nya.
Kemudian, eee, ini portnya yang nanti kita bisa expose ya, eee, melalui browser dengan port 8080 ya. Nah, di sini ada tambahan baru ya, jadi depends on. Jadi dengan Docker Compose itu kita bisa mendefinisikan, dependensi. Jadi ini, bisa dibilang sebagai dependensi. Pada saat kita menambahkan depend ons, lalu di sini adalah nama service-nya ya atau kontainernya. Jadi, eee, dengan adanya baris ini akan menjelaskan bahwa kontainer ini, yang web application-nya ini, memiliki dependensi pada MySQL ya. Jadi ada dependensi ke kontainer database-nya. Jadi memastikan bahwa kontainer, database-nya harus jalan ya, harus jalan. Jadi di sini, kira-kira seperti itu gunanya depends on. Lalu, untuk service MySQL-nya, jadi ini penamaannya bebas ya, kalian bisa pakai MySQL atau MySQL test seperti saya ini juga bebas ya. Jadi untuk nama di sini kalian bebas mendefinisikan, yang penting relevan dengan, eee, penggunaan atau fungsi kontainernya ya. Jadi misalnya saya ganti di sini pakai, MySQL, di sini juga kalian harus samakan ya, harus samakan. Dan, eee, ini misalnya saya ubah lagi ya, sesuai dengan, yang sebelumnya. Kemudian di sini image yang kita ambil dari Docker Hub. Nah, lalu di sini saya langsung bisa mendefinisikan, eee, nama database ya. Jadi ada, database, lalu, password-nya. Setelah itu ada port yang kita bisa expose untuk MySQL-nya. Nah, berikutnya ini ada tambahan baru, yaitu volume ya. Jadi kita bisa membuat volume. Kenapa kita perlu ada volume? Karena, misalnya kita, sebelumnya sudah, menjalankan script, seperti yang saya lakukan sebelumnya ya. Jadi kita ada script di sini, untuk membuat database, kemudian membuat tabel ya, membuat tabel. Lalu misalnya aplikasi itu sudah berjalan, sudah ada record-nya begitu ya. Nah, pada saat kontainernya itu stop, data-data ini tidak akan hilang karena akan dipersis ke disk kita ya. Jadi itu adalah, fungsi dari volume. Kalau kita nggak mendefinisikan volume, maka, data-data yang sudah kita simpan atau kita execute sebelumnya, sehubungan dengan misalnya di sini adalah, database, itu akan hilang. Jadi kalian harus, run lagi, script untuk create table-nya, lalu isi record-nya juga akan otomatis hilang juga gitu ya. Jadi itu fungsinya volume ya. Jadi di sini pada saat kita mau mendefinisikan volume, kita bisa mendefinisikan nama volumenya apa. Nama volumenya ini kita bisa melihat jadi di sini ya, jadi kita bisa mendefinisikan, nama volumenya apa, lalu dipakai di misalnya di kontainernya, MySQL. Nah, setelah itu kita bisa mendefinisikan, lokasinya di mana, gitu ya. Jadi kalau di MySQL misalnya di sini, volumenya untuk penyimpanan datanya ada di direktori var lib MySQL ya. Jadi anggap saja ini seperti direktori yang ada di dalamnya kontainer MySQL ya. Jadi pada saat kita memiliki kontainer, MySQL, jadi ini sama seperti kita menginstall, MySQL di dalam komputer kita. Nanti di situ akan otomatis ada direktori var lib MySQL ya. Jadi, seperti itu cara mendefinisikan, volume atau lokasi penyimpanannya ya. Jadi kalau seperti ini, otomatis setiap kali kita ada, record baru yang tersimpan pada database MySQL, itu akan dipersis ke disk supaya tidak hilang ya. Jadi ini adalah contoh, Docker Compose ya.
Kemudian, hal yang perlu kita, perhatikan lagi, kita tidak perlu lagi mendefinisikan network ya. Jadi menggunakannya adalah ini ya, jadi nama service-nya, itu bisa kita pakai, langsung ya, pada saat misalnya kita punya, kemarin koneksi, nah jadi server name-nya ini tidak menggunakan IP, tapi menggunakan service name. Jadi kalau, kontainernya sudah didefinisikan di dalam satu Docker Compose, ini secara otomatis Docker itu akan membuatkan network ya, akan membuatkan network untuk setiap, kontainer ini dalam network yang sama. Jadi sudah bisa langsung, berkomunikasi dan, caranya adalah, resolve by si service name-nya, gitu. Nah, jadi, kira-kira seperti itu ya. Jadi, eee, untuk mendefinisikan isi dari Docker Compose ini yang hal yang umum ya, tapi kalau aplikasinya sudah enterprise, sudah banyak ke mana-mana, misalnya ada banyak kontainer, mungkin isinya akan lebih padat lagi ya. Jadi ini contoh sederhana saja. Nah, sekarang saya mau mendefinisikan, bagaimana caranya kita, me-run si kontainer ini menggunakan Docker Compose ya. Jadi, saya langsung saja ya. Jadi, komannya adalah Docker Compose spasi up. Nah, saya mau tambahkan min build ya. Jadi saya mau rebuild lagi batch-nya. Nah, di sini, kita bisa melihat ya log-nya, log dari pada saat kita menjalankan, Docker Compose ya. Jadi kita bisa melihat, eee, kontainer untuk PHP apps-nya sudah terbentuk, MySQL juga terbentuk, lalu kita juga bisa melihat network-nya juga secara otomatis ya terbentuk, secara default ya. Nah sekarang, kita bisa coba akses ya. Jadi, karena kita sudah punya web-nya dengan port 8080, jadi, kita coba akses ya. Nah ini dia. Nah ini, data saya yang sebelumnya ya. Jadi karena saya sudah pernah menjalankan, apa namanya, volume ya, jadi data saya, record saya tidak hilang. Ini adalah, record yang sebelumnya saya sudah pernah simpan ya, waktu memasukkan tas baru, karena ini to do list apps, jadi database saya, tabel saya, record-recordnya itu akan tersimpan karena dipersis ke, storage ya. Nah, jadi itu, gunanya volume. Nah, misalnya, saya mau stop ya, jadi kalau mau stop, kita bisa docker compose spasi stop ya. Ini akan otomatis men-stop, semua kontainer ya. Jadi kita tidak perlu lagi menjalankan satu per satu. Misalnya saya mau clear, jadi menggunakan docker system prune. Ini untuk menghapus semua, kontainer yang sedang stop, kemudian beberapa, atau semua image yang sudah tidak terpakai ya, image-image, network, atau cache. Jadi ini yang, command yang bisa kita pakai ya untuk membersihkan, mmm, sesuatu yang sudah atau, eee, yang sudah tidak me-refer lagi ya ke kontainer atau image. Continue, nah nanti bisa kelihatan ya network-nya yang sudah nggak terpakai, kontainer, image itu akan dihapus dengan menggunakan command docker system prune. Nah lalu, saya mau coba share juga ya, jadi di sini kalau, Docker Compose itu misalnya, saya ada melakukan kesalahan ya pada isinya. Jadi misalnya saya di sini, mau merubah namanya jadi MySQL.
Lalu, saya mau coba rebuild lagi. Nah, nanti di sini akan otomatis ya kelihatan error-nya. PHP app depends on undefined service MySQL test ya. Jadi di sini PHP apps itu ada dependensi ke MySQL test, namun kita tidak punya, MySQL test di sini service-nya. Nah, nanti otomatis, kita sudah bisa langsung tahu ya, dikasih tahu error-nya apa. Nah, ternyata ini ya, jadi harus sama nama service-nya. Begitu juga pada saat kita misalnya kita punya, nama service-nya itu MySQL. Namun pada saat kita mau melakukan koneksi ke database, nah di codingan kita yang bagian koneksi itu, eee, nama service-nya beda, misalnya MySQL test. Ini juga nanti akan berpengaruh ya, jadi nanti, koneksinya akan gagal karena dianggap tidak ketemu nih server name-nya, begitu. Jadi ini, salah satu contoh yang simpel ya, harus sesuai begitu. Misalnya, saya balikin lagi ya di sini dan kita coba rerun. Nah nanti, sudah bisa sukses lagi ya. Jadi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu saja, untuk materi tentang Docker Compose dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.